Halo Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan hari ini hari Kamis, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Yesus dan Maria. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon biarlah Roh Kudus yang mengajar kami apa yang menjadi masuk pelajaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita belajar dalam hari-hari sebelumnya, terutama mungkin hari kemarin dan hari kemarin lusa, bahwa orang yang pertama kali menemukan kubur kosong adalah Maria Magdalena. Ketika dalam Yohanes pasal 20 di ayat yang pertama, dia datang ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi dan mendapati bahwa batu yang menutup kubur itu terguling. Dan singkat cerita, dia kembali atau dia lari kepada kumpulan para murid dan memberitahu dua orang di antara mereka, yaitu Yohanes Kekasih dan juga Petrus. Lalu Yohanes Kekasih dan Petrus, mereka saling berlomba duluan pergi ke kubur, dan Petrus sampai duluan di sana. Dan ternyata dari belakang Maria kembali mengikuti Yohanes Kekasih dan juga Petrus. Baik, yang menarik adalah ketika Yohanes Kekasih dan Petrus mendapati kubur itu kosong, mereka kembali ke rumah, tapi Maria yang tadi saya katakan mengikuti kembali. Akhirnya Maria dua kali datang ke kubur di mana Yesus dikuburkan, tapi Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ditemukan lagi. Dan di ayat yang ke-11 dari Yohanes pasal 20 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Jadi dikatakan Maria menangis. Saya tidak tahu ketika pertama kali melihat kubur kosong oleh karena batunya terguling apakah dia menangis, tapi di ayat yang ke-11 ini ketika dia yang kedua kali menuju ke kubur yang kosong itu, dikatakan Maria menangis. Dan kalau kita baca ayat ke-13, ayat yang ke-12, ada dua malaikat yang menampakkan diri kepada Maria. Dan kemudian di ayat yang ke-13, malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan jawaban Maria adalah, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Jadi dia menangis oleh karena merasa sedih dengan Yesus yang tidak ditemukan jasadnya. Saya percaya Maria sudah menangis dari hari-hari sebelumnya ketika Yesus ditangkap. Dan singkat cerita, kalau kita membaca di ayat yang ke-15, dikatakan di sana, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi kemudian sekarang bukan dua malaikat, tapi Yesus sendiri yang datang menampakkan diri kepada Maria. Dan di ayat ke-15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Dan dituliskan Maria menyangka bahwa itu adalah penunggu taman, sehingga dia berkata kepada Yesus yang belum disadarinya sebagai Yesus, "Apakah engkau mengambil guruku? Katakanlah di mana engkau menyembunyikannya." Saudara, Anda lihat bahkan ketika Yesus menjumpai Maria tidak mengenali itu sebagai Yesus. Saya tidak tahu posisi berdirinya, apakah Maria membelakangi atau dia berhadapan-hadapan. Tapi saudara, kalau kita perhatikan tadi, dia datang dalam kondisi menangis. Yang tadi saya sudah sebutkan pula, barangkali dari sejak hari Jumat ketika Yesus ditangkap, lalu disalibkan dengan cara yang tidak manusiawi, dan sampai hari Minggu dia terlalu sering menangis. Saudara bisa bayangkan kalau orang menangis beberapa hari, pasti mata mungkin sedikit bengkak dan susah untuk melihat pada akhirnya. Dikatakan dalam Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman, halaman 794, di taman Maria berdiri sambil menangis ketika Yesus berada di dekat sampingnya. Matanya begitu susah untuk melihat karena air mata sehingga ia tidak dapat mengenali Yesus. Jadi itulah kenapa Maria tidak mengenali Yesus. Tapi di sisi yang lain, kemudian kita baca di ayat ke-16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Ketika Yesus memanggil Maria dengan namanya, dikatakan pula Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saat itu juga Maria langsung mengenali bahwa orang yang dia jumpai itu adalah Yesus, gurunya yang telah bangkit. Saudara, kita lihat di sini satu hal yang kita bisa pelajari adalah bahwa pada akhirnya yang membuat Maria mengenali Yesus ketika Yesus memanggil namanya. Dan bisa jadi pula Maria sudah hafal dengan suara Yesus. Ya mungkin di kesempatan pertama dia tidak menyadari, tapi ketika memanggil namanya
Maria, dan dia kenal ini orang seperti saya tidak asing suaranya ketika memanggil nama saya, dan dia mengenal itu sebagai Yesus. Saudara, satu hal di sini yang kita bisa ambil pelajaran adalah Tuhan pasti selalu memanggil kita untuk membuat kita datang kepadanya, sama seperti dia berkata kepada Maria, Tuhan tiap hari pasti juga memanggil nama saudara dan saya untuk kita boleh datang kepada ini setiap saat. Tapi di sisi lain dari pelajaran ini adalah mengenai kebangkitan Yesus. Mengapa penting atau apa pentingnya kebangkitan Yesus? Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia dan iman kamu pun sia-sia. Bagi Paulus, penginjilannya, pekabarannya kepada banyak orang itu sia-sia kalau Yesus ternyata yang dia sembah tidak bangkit. Dan dia mengatakan pula di ayat ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi Paulus juga mengatakan tidak hanya kami memberita Injil yang sia-sia pekabaran kami kalau Yesus tidak bangkit, namun kami juga menerima pekabaran Injil, imanmu juga jadi sia-sia kalau ternyata Yesus tidaklah bangkit. Jadi di sini kita melihat bahwa keselamatan, pengorbanan Yesus di kayu salib penting, kita tidak bisa menafikan itu, tapi di sisi lain kebangkitan juga hal yang penting. Dan nilai yang sempat tidak disadari oleh para murid termasuk Maria. Padahal Yesus sudah mengatakan 3 atau 4 kali bahwa dia akan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, tapi mereka semua lupa. Dan Maria adalah orang yang pertama kali dan yang pertama kali menjadi Yesus bangkit dan yang pertama kali berjumpa dengan Yesus. Biarlah dari pelajaran kali ini kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan Maria. Tapi adalah penting saudara, Maria 2 kali datang ke kubur, dia mencoba untuk mencari tahu kemana mayat Yesus atau jasad Yesus, tidak seperti Yohanes dan Petrus yang langsung pulang dan tidak kembali lagi ke kubur. Tapi Maria ingin cari tahu lebih, dan kita akan mendapat jawaban dari semua pertanyaan kita kalau kita mencari tahu lebih kepada Tuhan. Demikian pelajaran di hari Kamis ini. Tuhan memberkati.